Siapa yang percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita? Boleh lambaikan tangannya. Kita kasih tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat Tuhan kita. Saudaraku, ini ibadah yang kedua hari ini dalam KKR Kenaikan Tuhan Yesus, ya. Dan saya yakin malam hari ini Tuhan akan kerja extraordinary. Tuhan akan lakukan perkara-perkara yang besar di tengah-tengah kita. Dan saya percaya, saya berdoa, Tuhan tidak lewatkan saudara. Setiap pribadi dijamah, dilawat, diberkati, dipenuhi dengan Roh Kudus. Kasih tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Mari kita baca Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Saya bacakan. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. Sampai pada hari ia terangkat. Hari ini kita memperingati hari di mana Yesus terangkat, naik ke surga. Sebelum itu, ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi setelah Yesus disalibkan, mati, pada hari ketiga Yesus bangkit kembali. Tapi itu bukan klaim yang kosong. Selama 40 hari ke depan berikutnya, saudaraku, ia menampakkan diri berulang-ulang kepada banyak orang untuk membuktikan bahwa ia hidup. Saya mau ngomong begini sama saudara. Kita tidak menyembah Yesus yang mati 2000 tahun yang lalu saja. Kita menyembah Yesus yang menang atas maut, bangkit dari kematian, dan yang naik ke surga. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Yesus yang hidup bagi saudara dan saya. Kita lanjutkan berikutnya, ayat yang keempat. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Janji Bapanya apa? Siapa? Janji Bapanya di sini maksudnya Roh Kudus. Oke? The Holy Spirit. Roh Kudus. Dan dia ada di tengah-tengah kita malam hari ini. Lanjutkan saudaraku. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Malam hari ini banyak orang akan dibaptis dengan Roh Kudus. Banyak orang akan dipenuhi, diurapi oleh Roh Kudus. Ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Semuanya katakan kuasa. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat yang ke-9 kita baca bersama-sama dengan keras. 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan
menutupnya dari pandangan mereka. Kira-kira 120 orang menyaksikan peristiwa ini. Yang hari ini saudara dan saya peringati, Yesus terangkat. Yesus naik ke surga. Oke. Tapi yang luar biasa, ada satu hal yang sangat menarik. Persis sebelum Yesus naik ke surga, dia memberikan satu pesan terakhir. Saudaraku, biasanya sebelum orang pergi, kalau dia titip pesan, apalagi orang mau meninggal dunia, kalau dia titip pesan buat dia, itu sesuatu yang penting. Oke? Nah, saya yakin sebelum Yesus terangkat ke surga, naik ke surga, pesan yang dia sampaikan itu pesan yang sangat penting. Bahkan pesan yang sangat vital, dan ini menentukan kelanjutan pelayanannya di muka bumi ini. Karena Yesus melayani secara darah dan daging sebagai manusia hanya 3,5 tahun di muka bumi ini, betul? Tapi setelah dia terangkat ke surga, pertanyaan tanda tanya besarnya, kelanjutannya bagaimana? Itu sebabnya pesan Yesus sangat berhubungan erat sekali dengan kelanjutan pelayanan Tuhan Yesus di muka bumi ini setelah dia naik ke surga. Jadi sudah perhatikan baik-baik, ini menyangkut Anda dan saya karena kita hidup di zaman setelah Yesus naik ke surga. Berarti ini pesan buat Anda dan saya. Dan pesannya satu, yang ngomong sama murid-muridnya, kamu jangan tinggalkan Yerusalem. Tunggu di sana sampai kamu menerima janji Bapa, yaitu Roh Kudus. Pesan Yesus cuma satu, Roh Kudus. Holy Spirit. Roh Kudus. Itu yang Yesus tekankan. Kamu harus terima Roh Kudus. Enggak cukup dibaptis air. Kamu harus dibaptis oleh Roh Kudus. Yesus juga ngomong sama murid-muridnya, kamu akan terima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Jadi Yesus selalu ngomong, Holy Spirit, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Tahukah saudara kita hidup di zaman Roh Kudus? Allah itu Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Di perjanjian lama Anda melihat pribadi Allah Bapa yang sangat dominan. 2000 tahun yang lalu waktu Yesus turun ke dunia, Anda melihat pribadi Allah Anak muncul di sana. Pribadi Yesus. Yesus itu adalah Allah dalam bentuk darah dan daging. Supaya saudara dan saya yang kita belum sampai di surga, kita bisa punya gambaran Allah itu kayak gini. Allah Bapa itu kayak Yesus. Allah Roh Kudus itu seperti Yesus. Oke? Ya. Tapi setelah Yesus naik ke surga, terus gimana saudara dan saya? Kita patut bersyukur. Kita hidup di zaman yang lebih baik. Kalau saudara dan saya hidup 2000 tahun yang lalu dan kita tidak hidup di Israel, saudaraku, kita mungkin gak pernah jumpa sama Yesus. Betul? Karena secara darah dan daging dia tetap terbatas. Berita baiknya buat saudara dan saya, kita hidup di zaman yang terbaik, yaitu zaman Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan melalui Roh Kudus. Kita bisa mengalami realita hidup bersama dengan Yesus secara pribadi di dalam kehidupan kita. Tanpa Roh Kudus, kita nggak ada apa-apanya. Tanpa Roh Kudus, bahkan untuk kita percaya Yesus saja kita nggak mampu. Percaya Yesus itu bukan masalah pintar-pintaran. Percaya Yesus itu bukan masalah IQ-nya tinggi atau IQ-nya rendah. Nggak ada urusannya dengan itu. Kalau kita tidak ditolong Roh Kudus, kita tidak mampu percaya, apalagi terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu butuh ditolong sendiri sama Roh Kudus. Dan saat ini dia ada bersama-sama kita untuk menolong kita. Dia ada bersama kita untuk memenuhi hidup kita. Amin. Tanpa Roh Kudus, kita nggak bisa bebas dari dosa. Kita tahu itu salah. Kita tahu dosa itu nggak benar. Tapi tetap saja kita nggak berdaya, kita diseret oleh keinginan kita. Godaan dosa itu.
Kita tahu harusnya kita jadi pelaku firman, tapi tanpa Holy Spirit. Saudaraku, seolah-olah kita nggak punya kekuatan untuk melakukan firman Tuhan. Tahu harusnya doa, tahu harusnya memberitakan Injil. Tapi seolah-olah tidak punya kekuatan kalau tanpa Roh Kudus. Yesus ngomong kamu akan terima kuasa, kamu akan terima power kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Artinya kalau nggak ada Roh Kudus, no power, no kekuatan. Nggak ada kekuatan. Tanpa Roh Kudus, saudara dan saya nggak ada apa-apanya. Tanpa Roh Kudus kita menyembah Yesus, kita hanya menyembah Yesus yang hidup 2000 tahun yang lalu. Tapi seolah-olah Yesus itu jadi pribadi yang nun jauh di sana. Bagi hidup kita. Kalau tanpa Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus kekristenan kita cuma di permukaan. Tanpa Roh Kudus ibadah kita cuma liturgi. Kita habis ini nyanyi ini, habis ini nyanyi ini. Setelah itu persembahan, setelah itu pengumuman, setelah itu khotbah, selesai kita pulang. Tanpa Roh Kudus Anda tidak akan mengalami Allah sebagai pribadi dalam kehidupan. Tapi kalau engkau terima Roh Kudus, oh wow, itu yang akan mengubah segalanya dalam hidup saudara. Ketika kita dipenuhi Roh Kudus itu yang membawa realita kehidupan bersama Yesus. Itu nyata dalam hidup kita. Itu yang membuat Alkitab yang kita baca, tadinya kita lihat cuma huruf-huruf. Sekarang itu jadi satu kehidupan yang sedang kita alami setiap hari dalam hidup kita. Sama seperti 2000 tahun yang lalu murid-muridnya jalan sama Yesus. Dengan Roh Kudus, saudara dan saya tiap hari juga jalan bersama Yesus. Sama seperti murid-muridnya dengar perkataan Yesus. Dengan Roh Kudus kita juga dengar suara Tuhan. Holy Spirit, Roh Kudus. Itu sebabnya saya mesti ngomong begini sama saudara. Tidak cukup hanya ada Roh Kudus dalam hidup kita. Kita perlu dipenuhi Roh Kudus. Kita perlu kepenuhan Roh Kudus. Amin. Karena kita semua, saya yakin mayoritas orang di tempat ini sudah ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Buktinya saudara ada di sini. Buktinya saudara orang Kristen. Buktinya saudara orang percaya. Karena kalau nggak ada Roh Kudus yang menolong, maka nggak bisa percaya. Berarti bukti bahwa kita ada di tempat ini, Roh Kudus menolong saudara. Roh Kudus ada dalam hidup saudara. Tapi tahukah saudara itu baru babak pertama. Berikutnya kita perlu kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita. Kita perlu kepenuhan Roh Kudus dalam pemikiran kita. Kita perlu kepenuhan Roh Kudus dalam hati kita. Kita perlu kepenuhan Roh Kudus dalam roh, jiwa, dan tubuh kita. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Matius pasal yang ke-25. Kita mulai dari ayat yang pertama. Pada waktu itu, hal kerajaan surga, ini bicara kerajaan surga, seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Menurut saudara mempelai laki-lakinya siapa di sini maksudnya? Tuhan Yesus, dia mempelai laki-laki. Gereja Tuhan disebut mempelai wanitanya. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Saudaraku, tahukah Anda 10 gadis yang di sini ini bicara tentang orang percaya. Bicara tentang saudara dan saya, ini bicara tentang orang Kristen. Tapi Yesus ngomong begini, dari 10, 5 bijaksana, 5 bodoh. Tapi saya percaya di sini semua orang percaya. Gak ada yang bodoh. Pinter-pinter, bijaksana, penuh hikmat. Karena ada Roh Kudus dalam hidup saudara. Amin. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi yang bodoh di luar sana aja. Oke. Tapi kalau di sini ada yang belum bijaksana. Belum bijaksana. Oke. Roh Kudus akan membantu saudara melalui firman Tuhan hari ini. Membuat kita jadi bijaksana. Amin. Jadi kita harus mengerti, ini gadis-gadis di sini, 10 gadis di sini bicara tentang orang percaya. Ternyata ada yang bijaksana, tapi juga ada yang bodoh. Bedanya di mana? Kalau dilihat sepintas sama.
Kalau Anda lihat sepintas dalam kisah itu, 10 gadis itu sama-sama bawa pelita. Pelitanya nyala. Oke, dan sama-sama menunggu kedatangan mempelai laki-laki. Berarti ini adalah orang-orang Kristen yang bawa pelita. Kehidupan rohaninya nyala. Kalau dilihat hari Minggu, datang ke gereja. Sama-sama datang ke gereja. Bahkan sama-sama pelayanan juga. Bawa Alkitab, ibadah ikut angkat tangan, semuanya angkat tangan. Jadi nggak bisa dibedakan mana yang bijaksana dan mana yang bodoh. Oke? Mungkin sama-sama nyanyi di mimbar, singers. Mungkin khotbah juga. Ini nggak membatasi yang duduk di bawah saja. Ini semuanya sudah tanpa terkecuali. Karena ini bicara orang percaya, orang Kristen. Ada yang bijaksana, ada yang bodoh. Tapi kalau dilihat sepintas semuanya sama. Pertanyaannya bedanya apa yang Tuhan ngomong bijaksana dan yang bodoh. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan, semuanya katakan dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudaraku boleh lihat di depan sini. Jadi ini bedanya. Yesus ngomong yang bodoh bawa pelita, pelitanya nyala. Tapi enggak bawa minyak cadangan. Yang bijaksana bawa pelita dan, saya berdoa semuanya di sini dan. Termasuk yang dan. Bawa pelita, pelita menyala dan ada minyak dalam buli-buli. Artinya punya ekstra minyak. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya mesti ngomong sama saudara. Pada awal dari perjalanan mereka, seolah-olah bahwa ekstra minyak ini nggak ada gunanya. Karena seolah-olah belum terpakai. Bahkan bahwa ekstra minyak begini, ini merepotkan. Karena harus ribet. Kalau nggak bawa ini kan praktis, bawanya simple aja. Nggak usah aneh-aneh. Bawa ekstra minyak, dia harus beli minyak dulu. Dia harus siapin semuanya. Dia harus bawa barangnya lebih banyak. Dia harus pastikan ini supaya nggak pecah dan lain sebagainya. Benar? Tapi tahukah saudara, sekalipun di awalnya tampaknya ini menjadi beban, di awalnya tampaknya nggak ada bedanya antara yang bijaksana dan yang bodoh, tapi dengarkan baik-baik, ekstra minyak itu, minyak dalam buli-buli itu, nanti yang menentukan hasil akhirnya. Ini yang menentukan hasil akhirnya. Nanti kalau saudara dan saya baca, Anda akan menemukan hasil akhirnya 5 gadis yang bijaksana masuk dalam perjamuan kawin anak domba, sedangkan 5 gadis yang bodoh ditutup pintunya, nggak bisa masuk. Saya percaya Yesus Kristus akan datang yang kedua kalinya di dunia ini. Dan ketika Yesus Kristus datang ke dunia, akan terjadi rapture, akan terjadi pengangkatan. Orang-orang yang percaya Yesus akan diangkat naik ke surga, dan terjadi perjamuan kawin anak domba Allah. Wow, artinya gini, yang bodoh, walaupun sekarang pelitanya menyala, walaupun sekarang masih ke gereja, walaupun sekarang masih pelayanan, walaupun sekarang seolah-olah semuanya masih oke-oke saja, tapi nanti di saat penentuan, ketinggalan. Tapi yang bijaksana, pintu terbuka. Saya berdoa di sini semua ketika tiba waktunya nanti semuanya mengalami rapture, semuanya diangkat ketika Yesus datang kedua kalinya masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Amin. Karena itu kita harus ngerti ini, ekstra minyak ini penting sekali. Ini yang menentukan, ini yang membedakan antara yang bijaksana dan yang konyol, yang bodoh ini. Apa itu ekstra minyak ini? Minyak dalam buli itu bicara tentang apa? Saudaraku, minyak, Anda harus tahu di dalam Alkitab selalu adalah simbol dari Holy Spirit.
Minyak itu simbol Roh Kudus. Berarti minyak ini bicara tentang Roh Kudus. Tentang pengurapan Roh Kudus. Tentang kepenuhan Roh Kudus. Yang satu yang gadis, yang 5 yang gadis bodoh, dia cuma bawa minyaknya di dalam pelitanya saja. Yang penting ada minyak. Betul? Yang satu, pelitanya ada minyak dan minyak dalam buli-buli. Saya mau beritahu saudara begini. Yang satu, ini orang Kristen yang asal percaya Yesus. Pokok ada Yesus, ada Roh Kudus dalam hidupnya. Percaya sama Yesus, pokok ke gereja, yang penting pelayanan. Tapi yang satunya, dia adalah orang Kristen yang punya ekstra minyak, ekstra pengurapan. Orang Kristen yang mengalami kepenuhan Roh Kudus terus menerus. Jadi kalau pelitanya, minyaknya mulai habis dan hampir padam, ekstra minyaknya bisa dicurahkan lagi, dipenuhi lagi, dipenuhi. Hidupnya tidak pernah kering karena ada kepenuhan Roh Kudus, pengurapan Roh Kudus yang terus menerus terjadi dalam hidupnya. Sehingga pelitanya tetap menyala. Saya berdoa tidak ada yang padam pelitanya. Saya berdoa pelita saudara tetap menyala. Karena Anda harus tahu yang dihitung bukan di awal, yang dihitung di akhirnya nanti. Alkitab ngomong di akhir zaman akan ada orang yang terdahulu menjadi terkemudian, tapi ada juga yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Saudara harus hati-hati. Karena Alkitab juga katakan yang penting bukan awalnya, yang penting adalah akhirnya. Sampai finish apa tidak? Sampai garis akhir apa tidak? Tanpa ekstra minyak kita berhenti di tengah jalan. Tanpa kepenuhan Roh Kudus setiap hari di dalam kehidupan kita. Ngalami kepenuhan Roh Kudus terus menerus di dalam kehidupan kita. Sekarang kita masih baik-baik saja. Sekarang kita masih pelayanan. Sekarang ya kita masih ke gereja. Sekarang ya masih memuji Tuhan. Sekarang ya masih mempersembahkan persembahan buat Tuhan. Sekarang masih semuanya normal. Tapi hati-hati. Yang sekarang pelitanya nyala, belum tentu nanti tetap menyala. Karena Yesus sudah ngomong, akan ada yang menyala 5 jadi padam. Dan Yesus ngomong itu bodoh tuh. Bukan bijaksana. Yang bijaksana menyala dan tetap menyala. Doa saya, api Roh Kudus saudara tidak menjadi padam. Api Roh saudara tetap menyala, tambah menyala, berkobarnya tambah besar. Cinta mula-mula saudara tidak menjadi luntur. Cinta mula-mula saudara tambah hari, tambah cinta Yesus. Yesus terutama, Yesus yang pertama di dalam hidup saudara. Kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang sudah melakukan segalanya dalam hidup kita. Jadi ekstra minyak ini sangat menentukan sekali. Kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita itu menentukan sekali dalam hidup kita. Kita bisa jalan terus atau kita berhenti di tengah jalan. Saya sudah melihat orang-orang yang kelihatannya luar biasa, kelihatannya on fire. Setiap minggu datang ibadah bukan cuma sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Tapi sesaat, sebentar naik, sebentar turun, sebentar muncul, sebentar hilang. Come and go. Ini yang firman Tuhan ngomong, pelitanya nyala, tapi kemudian padam. Yesus ngomong ini bodoh, yang ini. Kalau nanti ada baca kisah ini dengan lengkap, kita akan baca. Gak bisa masuk perjamuan kawin anak domba Allah. Gak ikut memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Kita baca ayat yang kelima. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua. Lalu tertidur. Yang ngantuk ini cuma yang bodoh apa juga yang bijaksana? Wah, rasanya ayam kalau ada yang ngantuk di sini, ternyata yang bijaksana juga ngantuk juga ya. Kenapa kok dua-duanya ngantuk? Sesimpel begini. Ini termasuk tertidur loh, bukan cuma ngantuk, ini tertidur. Saudara belum ada yang tertidur kan? Haleluya.
Saudaraku, kita harus menyadari perjalanan mengiring Yesus itu maraton. Jangka panjang. Oke? Ikut Yesus itu bukan sprint ya, lari jarak pendek. No. Ada orang yang di awalnya wah kencang sekali. Tapi tengah jalan putus nafasnya. Berhenti di tengah jalan. Percuma. Itu yang Yesus ngomong bodoh di situ. Pastikan perjalanan mengiringi saudara terus. Ini maraton, karena itu butuh stamina ekstra. Saudara dan saya nggak cukup ada Roh Kudus. Kita butuh kepenuhan ekstra. Kita butuh pengurapan ekstra. Kita butuh minyak ekstra. Ekstra minyak dalam hidup kita. Supaya kita punya iman yang ekstra. Harusnya sudah nggak berharap lagi. Dihitung secara manusia, nggak ada pengharapan. Tapi karena ada ekstra minyak, saudara punya iman ekstra sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Tapi engkau tetap berharap kepada Tuhan. Itu bisa kalau ditolong Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dimampukan Roh Kudus. Sehingga kita bisa punya kasih ekstra. Tanpa kasih ekstra, kita disakiti seperti itu. Kita diperlakukan, diomongin seperti itu. Kita sudah pasti marah, kita pasti kecewa, kita pasti kutuki dia, kita pasti balas dia. Tapi karena ada ekstra minyak, karena Roh Kudus memenuhi hati saudara, maka ada kasih ekstra. Kita harusnya balas, tapi kita bisa ampuni dia. Kita bisa berdoa buat dia. Kita bisa memberkati dia. Ini mengiring Yesus, ini ikut Yesus. Ini Yesus ngomong, gadis bijaksana. Saya berdoa di tempat ini adalah anak-anak Tuhan yang bijaksana, yang penuh Roh Kudus, yang punya ekstra minyak dalam hidup saudara. Punya iman ekstra, punya doa ekstra, punya stamina rohani ekstra, punya pengharapan ekstra. Punya kekuatan ekstra, tetap maju dan tidak mundur. Sampai setiap janji Tuhan digenapi dalam hidup saudara. Gak satu pun yang hilang. Tergenapi semuanya di dalam hidup saudara. Lanjutkan ayat 6 sampai ayat 8. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru. Mempelai datang. Song-songlah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu. Kalimat terakhir apa? Sebab pelita kami hampir padam. Saudaraku, saya perlu ngomong sama Anda. Waktu saya persiapan khotbah ini, saya rasakan Roh Kudus bicara di hati saya untuk menyampaikan pesan Tuhan ini sama saudara. Karena ada sebagian yang kalau jujur, pelitanya hampir padam. Padam nggak padam itu ketahuan. Ya, minyaknya penuh nggak penuh itu ketahuan. Saya minum dulu ya, supaya bisa ilustrasi. Penuh nggak? Enggak. Kita bisa ngomong tinggal separuh nih. Saya mau ngomong gini sama saudara. Api saudara on fire dan tidak Anda tahu. Anda masih berdoa dan tidak saudara tahu. Saudara punya hubungan pribadi yang nyata sama Tuhan atau tidak, engkau jujur, saudara sadar itu. Gak bisa ditipu, orang lain gak tahu. Bisa jadi saudara main musik di gereja, jadi usher, staf gembala, pengkhotbah, pendeta. Orang admire, orang salut sama saudara, orang hormat sama saudara. Tapi di mata Tuhan nol besar. Yesus ngomong itu gadis yang bodoh. Gadis yang bodoh.
Karena banyak orang pelitanya hampir padam. Saya doa saudaraku, saya sungguh berdoa. Di tempat ini bahkan kalau ada yang pelita saudara sudah hampir padam. Atau malah sudah sempat padam. Tapi yang pasti saya yakin malam hari ini saudara nggak padam. Kenapa? Karena kalau padam Anda nggak ada di sini nih. Sudah nggak tahu di mana di luar sana. Bukti saudara masih ada di sini, minimal hampir padam. Tapi malam hari ini saya punya berita baik buat saudara. Ada minyak pengurapan yang akan dicurahkan di tengah-tengah kita. Ada minyak pengurapan Allah yang akan menyalakan kembali pelita saudara. Supaya nggak padam, supaya tetap on, supaya tetap menyala. Anda harus hati-hati sekali, beda antara kita Kristen permukaan dan benar-benar punya hubungan pribadi sama Tuhan. Saya ngomong begini sama saudara, yang kelihatan hebat secara rohani, belum tentu hebat di mata Tuhan. Alkitab ngomong gini, Yesus katakan pada hari terakhir banyak orang yang berseru-seru, Tuhan, Tuhan. Bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, melakukan mujizat demi namamu? Saya tanya sama saudara, kalau ada orang yang bisa nubuat, wah akurat, tepat, hebat, luar biasa. Ngusir setan, wah kelepasan terjadi, wah mungkin di YouTube-nya hebat sekali. Di video dan orang salut. Terus mujizat kesembuhan, yang lumpuh berjalan, buta melihat. Saya tanya sama saudara, pendeta yang kayak gini terkenal enggak? Pasti terkenal. Dan Yesus ngomong, di akhir zaman banyak orang yang berkata, Tuhan bukankah aku bernubuat demi namamu, mengusir setan, melakukan mujizat demi namamu. Terus Yesus ngomong gini, tetapi pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka. Nyala kamu daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kamu. Hati-hati kalau enggak dikenal Yesus. Berdiri di mimbar belum tentu dikenal Yesus. Saudara mungkin bingung, Anda harus bisa membedakan antara hubungan pribadi sama Tuhan itu di dalam. Dan jubah pengurapan itu di luar. Jubah pengurapan itu dikasih. Saudara bisa didandani di luarnya, dipermak kelihatan bagus. Secara jasmani, belum tentu di dalamnya bagus. Sama dalam hal rohani. Anda boleh kelihatannya ada pengurapan, wah karunia-karunianya hebat. Tapi belum tentu di dalamnya punya hubungan pribadi yang nyata sama Tuhan. Dan Yesus ngomong, ini yang menentukan gadis bijaksana atau gadis yang bodoh. Anda ingat gak kisah Simpson? Simpson, saudaraku, dia sudah jatuh dalam dosa pun sama siapa? Delila. Tapi saya tanya, langsung gak kekuatannya sirna? Enggak tuh, dia masih punya kekuatan supranatural. Powernya tetap besar. Jadi sekalipun hubungan pribadinya sama Tuhan sudah hilang. Karena dosa itu memisahkan. Tapi powernya masih ada, jubah pengurapannya dia masih pakai. Itu ditulis dalam Alkitab. Sudah masih ingat Saul? Saul itu sudah ditolak sama Tuhan. Yang dipilih Tuhan siapa? Daud. Saya tanya, tapi Saul masih kokoh nggak jadi raja? Masih jadi raja. Kenapa? Itu belum dicabut. Jubah pengurapan itu masih belum dicabut. Masih hebat. Orang lihat yang powerful ya tetap Saul, Daud di Gua Adulam sana. Kalau manusia ngelihat dengan penilaian manusia yang dikenan Tuhan ya Saul, buktinya tetap kokoh. Daud ada di Gua Adulam, dia habis semuanya. Yang dilihat Tuhan bukan yang dilihat manusia. Salomo, pada awalnya luar biasa, tapi sampai di satu titik dia meninggalkan Tuhan. Sampai di satu titik dia mulai menyembah Allah-Allah yang lain. Sampai di satu titik, bahkan Alkitab mencatat beberapa kali Tuhan menampakkan diri dan memperingatkan Salomo. Tapi Salomo, dia nggak mendengar Tuhan. Dia memalingkan diri dari Tuhan. Saya tanya sama saudara, sampai Salomo mati, dia tetap kokoh apa tidak? Tetap kokoh kerajaannya, tetap luar biasa dia. Saudaraku, parameter manusia lain sama parameter Tuhan. Tapi kalau saudara jujur, sampai hari ini, sarjana teologi masih memperdebatkan Salomo itu masuk surga apa masuk neraka. Benar?
Secara jasmani masih hebat. Tetapi di hadapan Tuhan itu tanda tanya besar. Pertanyaan saya, bagaimana kita masing-masing pribadi di hadapan Tuhan? Saya beberapa waktu yang lalu mendapatkan kiriman WhatsApp, satu pesan, satu artikel tentang Benny Hinn. Ini kesaksian tahun 2016, dia KKR di Afrika. Mungkin saudara juga sempat dapat juga broadcast-nya. Ya. Dia cerita tahun 2015, dia kena serangan jantung. Dibawa ke rumah sakit, dioperasi. Waktu dioperasi, dia mimpi. Dalam mimpinya itu, dia kayak ada di satu jalur antri orang-orang yang mau masuk dalam penentuan. Tuhan Yesus ada di depan untuk menentukan mana yang bisa masuk surga, mana yang nggak bisa. Dan harus masuk neraka. Nah, jadi Tuhan Yesus ada di depan, orang-orang pada antri. Pokok satu persatu maju. Di dekatnya Tuhan Yesus ada satu orang main piano, jadi pianis gitu, ya. Kalau satu orang maju ke depan dan Tuhan Yesus berkenan, boleh masuk surga, Tuhan Yesus akan menggelengkan kepalanya. Waktu Tuhan Yesus menggelengkan kepalanya, ya. Kadang-kadang di sini lain sama di sini, saudara. Waktu Tuhan Yesus menganggukkan kepalanya, nah ini benar kan? Berarti saudara menyimak ya, minimal nggak tidur saudaraku. Saya terhibur saya. Waktu Tuhan Yesus menganggukkan kepalanya, maka pemain piano itu menyanyikan lagu yang luar biasa. Paduan suara surgawi, lagu yang penuh kemuliaan, dan pintu gerbang surga terbuka. Orang tersebut masuk kerajaan surga. Wah, luar biasa. Tapi kalau ada orang maju, Tuhan Yesus menggelengkan kepalanya, yang muncul musiknya serem. Terus akhirnya gak bisa terbuka pintu surganya, yang datang iblis. Bawa roh orang itu ke neraka. Itu yang antri banyak. Tapi banyak yang gak bisa masuk surga. Hati-hati saudaraku. Hati-hati. Ya. Sampai akhirnya pendeta Benny Hinn, giliran dia maju ke depan. Waduh, dia gemetar. Pemain pianonya ngeliatin, wah kelihatannya kenal. Kayaknya karena ini orang terkenal. Ini pendeta hebat nih. Ini salah satu paling terkenal nih. Tapi waktu dia berdiri di hadapan Tuhan Yesus gak bisa ditipu. Manusia bisa engkau tipu. Yesus tidak bisa ditipu. Tuhan tidak bisa ditipu. Waktu pendeta Benny Hinn berharap saudaraku. Tuhan Yesus kayak diam saja. Dia tahu. Kalau hari itu penentuan, pintu tidak terbuka. Gak masuk. Wow. Waktu dia ngerti itu dia gemetaran. Terus dia sadar dari mimpinya itu. Dan Yesus ngomong sama dia, aku memberikan engkau kesempatan yang kedua. Dan saya yakin kesempatan kedua ini bukan diberikan kepada Benny Hinn saja. Ini sengaja bisa diceritakan, disaksikan. Karena ada kesempatan kedua yang sekarang sedang Tuhan berikan kepada setiap orang di tempat ini. Supaya semuanya masuk dalam kerajaan surga. Amin. Ternyata kenapa? Apa yang terjadi? Pendeta Benny Hinn cerita, sejak tahun 2010. Orang tuh begini, awalnya bisa benar. Ya. Ngawalinya pasti, luar biasa. Dia luar biasa sekali. Kita harus salut, kita nggak boleh lupa itu juga. Tapi kadang-kadang manusia sampai tengah jalan bisa lenceng. Dia ngomong, sejak tahun 2010, dia sudah nggak punya hubungan pribadi lagi sama Tuhan. Pendeta terkenal, hebat. Dia sudah tidak punya hubungan pribadi lagi sama Tuhan. Di dalamnya kering, kosong. Dia nggak punya ekstra minyak.
Nggak ada minyak dalam buli-buli, cuma kelihatannya sepintas dari luar sama gadis bijaksana, gadis bodoh. Dilihat sepintas tetap sama, masih pelayanan, masih ibadah, masih ke gereja, masih pendeta, masih khotbah. Tapi sudah tidak ada hubungan pribadi sama Tuhan. Terus dia ngomong gini, yang membuat saya heran, ini Benny yang ngomong, yang membuat saya heran, walaupun saya sudah tidak punya hubungan pribadi sama Tuhan, tapi kalau saya di mimbar, doa buat orang sakit, yang sakit masih sembuh. Mujizat masih terjadi. Perkara-perkara dahsyat masih terjadi. Coba Anda bayangkan, kayak Simpson tadi. Sudah gak punya hubungan pribadi sama Tuhan. Tapi kekuatan supranaturalnya masih hebat. Seperti Saul, seperti Salomo, sudah gak punya hubungan pribadi sama Tuhan. Tapi hikmatnya masih dahsyat. Kerajaannya masih kokoh. Saudaraku, Tuhan ingatkan saya secara pribadi. Seperti ayat yang tadi ngomong. Di akhir zaman banyak orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku melakukan mujizat demi namamu? Tapi nggak bisa masuk surga. Saya nggak mau, saya ngomong, Tuhan, bukankah aku jadi gembala demi namamu? Bukankah aku bangun gereja demi namamu? Tapi nggak bisa masuk surga. Karena apa? Nggak punya ekstra minyak. Yang bodoh ini pintunya ditutup, nggak terbuka. Saya berdoa suatu saat nanti ketika tiba waktunya saudara semua yang ada di tempat ini. Di depan penantian, di depan pintu surga. Yesus akan menganggukkan kepalanya dan berkata, engkau hambaku yang baik dan setia. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Tapi yang menentukan itu adalah hubungan pribadi saudara sama Tuhan. Saudara ke gereja sekarang, saudara ikut KKR sekarang, pertanyaannya Anda punya enggak hubungan pribadi sama Tuhan? Jangan-jangan pelita doamu sudah padam. Jangan-jangan kehidupan rohanimu sudah kering. Hati-hati karena kita, saudaraku, hidup di dunia yang banyak godaan. Terlalu banyak hal yang ada di sekeliling kita, godaan banyak sekali, kesibukan, dosa. Kalau kita biarkan ada, itu jadi memisahkan kita sama Tuhan. Kekecewaan, kalau engkau nggak bereskan kekecewaan yang ada dalam hatimu, sekarang masih oke, nanti pasti tidak oke. Jangan ngomong oke. Kalau saudara punya kekecewaan, cepat bereskan. Karena tidak ada orang yang menyimpan kekecewaan hari demi hari lebih baik. Gak ada. Harus beres. Jangan sampai kita ngomong, Tuhan, bukankah aku tiap hari, tiap minggu ke gereja, bukankah aku pelayanan, bukankah aku persepuluhan, bukankah. Tapi Yesus ngomong, nyala engkau daripadaku, pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Pertanyaannya, apakah saudara kenal Tuhan apa tidak? Ini bicara tentang hubungan pribadi kita sama Tuhan. Itu minyak dalam buli-buli. Kalau enggak, pelitanya hampir padam. Enggak tahu nih, masuk apa enggak nih. Seperti Salomo tadi, surga apa neraka, enggak ngerti orang. Sampai sekarang debat. Nanti kita tahunya kalau sudah sampai di sana. Yang pasti masuk surga itu yang punya hubungan pribadi sama Tuhan. Itu yang punya ekstra minyak dalam hidupnya. Bukan cuma di permukaan, tapi hubungan pribadi kita sama Tuhan. Mari kita jaga. Karena kalau orang sudah sampai pelitanya padam, itu kadang susah baliknya. Saya perhatikan kalau sudah terlanjur kecewa, mundur di tengah jalan, suruh memulai lagi berat sekali. Benar? Hari ini saya ajak saudara, jangan sampai gagal di tengah jalan. Kita harus pastikan diri kita ini dalam maraton ini, kita harus sampai di garis finish, jadi pemenang. Kita masuk di dalam kerajaan surga, dalam perjamuan kawin anak dombaan. Oh, yang meriah, saudaraku, tepuk tangannya. Di sini semua anak-anak Tuhan yang bijaksana. Yang punya ekstra minyak, yang punya minyak dalam buli-buli.
Pertanyaannya gini, kalau sekarang minyak kita sudah hampir habis, kalau sekarang kita rasa pelita rohani kita, api kita hampir padam, cinta mula-mula kita sudah hampir hilang. Apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa dapat minyak lagi? Supaya kita bisa punya ekstra minyak dalam buli-buli itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita baca ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Hari ini khotbahnya keras saudaraku ya. Tadi pagi saya khotbah di Jakarta, sore ini khotbah di Jogja, tapi beda. Khotbahnya sama tapi beda. Yang soal baru saja saya ceritakan sama saudara masuk surga, masuk neraka, saya nggak khotbah di Jakarta saudara. Saya dipimpin Roh Kudus khotbahnya di Jogja ini. Berarti ini warning khusus buat saudara. Waduh, Pak Jonathan membuat nanti malam nggak bisa tidur nih. Tapi saudara dicintai Tuhan. Saudara dicintai Tuhan. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Kita baca mulai ayat 9 sampai 13. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Dijawabnya apa? Tidak. Diminta minyaknya, jawabannya tidak. Anda harus tahu, urusan persekutuan pribadi kita sama Tuhan, itu sendiri-sendiri. Nggak bisa di-share. Sorry, nggak bisa nunut. Nggak bisa numpang. Saudara nggak bisa titip daftar absensi. Diisikan. No way. Anda boleh orang penting, Anda boleh orang kaya, Anda siapapun juga. Itu urusan pribadi kita sama Tuhan. Rendahkan diri saudara sama Tuhan. Jangan sampai ngomong sama Tuhan, gak punya waktu buat Tuhan. Siapa kita gak punya waktu sama Tuhan? Sekaya apa kita, setinggi apa jabatan kita, sepenting apa kita, gak punya waktu sama Tuhan. Mari rendahkan hati di hadapan Tuhan. Dia nomor satu, Dia Allah yang maha tinggi, Dia yang paling besar, Dia Raja di atas segala Raja, Dia Tuhan di atas segala Tuhan dalam hidup kita. Amin. Lanjutkan. Gadis bijaksana itu berikutnya ngomong begini. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia yang telah siap sedia. Masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ayat yang ke-11. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, ayat 13, ayo kita baca bersama-sama dengan keras. 2, 3. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Ditolak kenapa? Tuannya ngomong begini, aku tidak kenal kamu. Berarti yang masuk, yang dikenal Tuhan. Yang punya hubungan pribadi sama Tuhan. Khotbah tidak menjamin punya hubungan pribadi sama Tuhan. WL, main musik, jadi usher, tidak menjamin kita punya hubungan pribadi sama Tuhan. Ke gereja, pelayanan, tidak menjamin. Bukan berarti kita nggak khotbah, bukan berarti kita nggak melayani Tuhan. Itu bagian harus kita lakukan. Tapi pelayanan kita, ibadah kita harus meluap dari hubungan pribadi kita sama Tuhan. Saudara dikenal dan kenal Tuhan secara pribadi. Ini firman Tuhan. Jangan sampai hilang di sini. Dan mari kita perhatikan perkataan gadis bijaksana kepada gadis bodoh supaya bisa dapat minyak lagi. Supaya pelitanya menyala, mereka ngomong, lebih baik kamu pergi kepada
penjual minyak dan beli di situ. Saya yakin saudaraku, gadis bijaksana bisa ngasih saran begitu karena itu yang mereka lakukan sebelumnya. Jadi minyak dalam buli-buli yang mereka bawa, mereka sudah sejak dari awal beli dari penjual minyak. Jadi ketika mereka ngasih saran sama gadis bodoh yang minta minyak sama mereka ngomong lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak. Hari ini pesan Tuhan buat kita semua, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Saya tanya sama saudara, siapa penjual minyaknya? Holy Spirit. Roh Kudus. Minyak itu hubungan pribadi sama Tuhan, saudara bisa alami hanya melalui Roh Kudus. Oke, Roh Kudus dia yang punya minyak, dia yang punya pengurapan, dia yang bisa memenuhi saudara terus menerus. Dia punya cadangan yang tidak terbatas, unlimited anointing, unlimited oil. Dan saya tahu malam hari ini siap dicurahkan di tengah-tengah kita. Cuma pergi kepada penjual minyak, itu langkah pertama. Langkah keduanya dan beli di situ. Saya mesti ngomong begini sama saudara, sorry, enggak gratis. Minyaknya harus bayar. Bukan berarti saudara datang ke gereja beli minyak. No. Penjual minyaknya bukan pendeta, sorry saudara. Salah besar Anda beli minyak. Anda beli, macam-macam. No, penjual minyak itu satu. Hanya Roh Kudus saja. Hanya Holy Spirit saja. Belinya sama Roh Kudus. Beli itu artinya kita bayar harga. Pertanyaannya saya sama saudara, mau nggak bayar harga untuk dapat ekstra minyak itu dalam hidup saudara? Mau nggak Anda bayar harga untuk mendekat sama Tuhan? Membangun kembali hubungan pribadi sama Tuhan. Membangun hubungan pribadi sama Tuhan itu sederhana, tapi seringkali tantangan. Kenapa saya ngomong begitu? Yang pertama, untuk saudara membangun hubungan pribadi sama Tuhan, saya mesti ngomong begini, yang pertama, kita harus bisa menarik diri dari diri kita sendiri. Semuanya perhatikan. Yang pertama apa? Kita harus bisa menarik diri dari diri kita sendiri. Saya cerita sama saudara begini, saya ini orang yang punya banyak keinginan. Saya ini orang yang punya banyak ide. Saya kepingin ngejar banyak hal dalam hidup saya. Saya mau ngelakuin ini itu. Akibatnya saya tuh sibuk sekali. Agenda saya banyak sekali. Kadang ini waktunya cuma segini, tapi yang mau dikerjakan segini. Gak ada waktu cukup. Dan kalau saya biarkan terus-menerus, akhirnya saya kehilangan hubungan pribadi kita sama Tuhan. Saya sama Tuhan. Minyak saya kering, pelita saya akan padam. Jadi saya pada akhirnya harus datang sama Tuhan dan saya harus berserah sama Tuhan. Saya harus potong sebagian dari semua kesibukan saya itu. Sengaja supaya saya bisa berdoa dan mendekat sama Tuhan. Itu bayar harga loh saudara. Anda punya keinginan, Anda punya cita-cita, Anda punya hal-hal yang saudara mau kejar. Tapi Anda potong untuk bangun hubungan pribadi sama Tuhan. Itu bayar harga. Tapi saat engkau lakukan itu, minyak yang baru diberikan dalam hidup saudara. Yang kedua, untuk kita dapat ekstra minyak, kita harus bayar harga. Kita harus bisa menarik diri di waktu tertentu dari orang-orang di sekeliling kita. Ini paling susah buat orang yang pembawaannya suka sosialisasi. Ada orang yang pembawaannya penyendiri. Tapi ada orang yang dia bersinarnya di tengah kerumunan. Oke? Ya. Jadi dia akan selalu maunya ketemu orang, ngobrol sama orang. Itu hidupnya dia. Buat saudara,
Yang paling susah bukan diri saudara, orang lain nih. Tapi kalau saudara mau ekstra minyak, Anda harus berani potong itu. Sebagian untuk bisa meluangkan waktu bersekutu intim sama Tuhan. Karena yang masuk surga, yang dikenal. Kalau Yesus ngomong, aku gak kenal kamu. Sorry, kamu kalau gak dikenal, pintu gak terbuka. Saudara pilih dikenal sama manusia apa dikenal sama Tuhan. Pada akhirnya kita harus memilih. Bukan berarti kita jadi teman yang jelek, no. Saudara tetap berteman, bersahabat. Tapi prioritas kita, Holy Spirit is my best friend. Roh Kudus, sahabat terbaik. Yang ketiga, yang terakhir, kita harus bayar harga untuk dapat minyak ekstra itu. Yaitu kita harus menarik diri dan berkata tidak kepada dunia. Dunia ini banyak bling-blingnya. Oke? Dunia ini banyak godaannya, banyak yang indah, banyak yang menarik. Sesimpel begini. Ini kan long weekend kan? Benar nggak? Biasanya setiap tahun kalau KKR Pencurahan Roh Kudus, liburnya cuma hari Kamis. Jumat sudah masuk kerja. Di Jogja apalagi Sabtu masih tetap kerja. Tapi kali ini Kamis libur, Jumat libur. Pilihan banyak. Di mana-mana macet. Mal-mal penuh. Kecuali di sini nggak apa-apa, penuhnya karena ke gereja, menyembah Tuhan, berdoa. Saudara pilih. Long weekend ini Anda happy-happy atau Anda menarik diri, pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Maunya, wah ini itu, happy, ini bebas. Biasanya sibuk, wah urusan banyak, sekarang bebas. No. Saudara datang sama Tuhan, membangun hubungan pribadi sama Tuhan. Saya tantang sudah datang KKR Pencurahan Roh Kudus setiap hari. Anda datang sama Roh Kudus, terima pengurapan yang baru, terima minyak yang baru, terima kepenuhan Roh Kudus yang baru. Saya rasakan malam hari ini akan ada banyak orang yang dipenuhi oleh Tuhan. Siapa di sini mau datang sama penjual minyak dan mau terima ekstra minyak ini? Saya mau doa buat saudara. Bangkit berdiri,